Ketika Agen Matthew tengah membuka telepon miliknya, tiba-tiba saja Mahon memukul dirinya dari belakang dan mulai memukuli Agen Matthew. Ya, Scofield dan kawan-kawan mengetahui keberadaan mereka berdua. Mereka lalu membawa Agen Matthew dan dengan segera meninggalkan Roland karena ia telah dicap sebagai pengkhianat. Sebelum mereka kabur, Scofield mengambil tas berisi laptop yang Roland miliki. Scene berganti pada jenderal yang memberitahu para pemilik kartu bahwa ia sedang diburu. Kartu yang dipegang oleh jenderal tengah diburu oleh seseorang dan ia ingin memindahkan keberadaan Sheila. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Seperti yang kalian tahu bahwa season 3 baru saja selesai. Kita dibuat takjub oleh Scofield dan kawan-kawan dengan segala lika-liku rintangan yang mereka hadapi ketika akan kabur dari penjara Sona. Nah, bagi kalian yang gak sabar buat nungguin aksi Scofield dan kawan-kawan kembali keluar penjara, maka season 4 adalah season yang sangat tepat untuk ditonton. Karena kali ini Prison Break season 4 akan kembali berlatar di luar penjara. Sebelum mulai nih, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak atas antusias dari teman-teman yang udah dengan sabarnya nungguin season 4. Dan tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan situasi di mana Burrow terlihat sedang menyiksa Agen Matthew agar ia mau menelpon jenderal dan berkata jika Agen Matthew telah membunuh mereka. Burrow tak sadar jika Agen Matthew merupakan seorang pembunuh yang sangat profesional, di mana ia tidak akan dengan mudahnya mau menuruti apa yang Burrow perintahkan. Akhirnya ia dilerai oleh Bellick setelah tak mendapatkan hasil apapun. Scofield pun memberikan pendapat bahwa mereka akan sia-sia jika menyiksa Agen Matthew. Bahkan jika ia mau menelpon jenderal, ia pasti tahu jika Agen Matthew sedang berada dalam tekanan. Bellick berkata jika mereka harus segera mendapatkan informasi dari Agen Matthew, sebab Mahon yang sangat dendam padanya tak akan sabar menunggu. Scene berpindah ke kantor jenderal. Ia menanyakan progres yang sedang Lisa kerjakan, yaitu memindahkan Sheila. Lisa berkata jika pemindahan data Sheila membutuhkan waktu setidaknya 3 hari. Tetapi jenderal seakan tak mau tahu dan ingin pemindahan data Sheila bisa secepat mungkin diselesaikan. Lisa pun berkata jika pemindahan data Sheila ke bunker Raven Rock merupakan sebuah kesalahan. Di saat fasilitas di LA adalah salah satu tempat teraman milik mereka. Lalu perkataan Lisa dibantah oleh jenderal dengan menjawab jika tempat teraman mereka adalah jika tidak ada orang yang tahu tentang tempat tersebut. Tiba-tiba pengawal jenderal menghampiri dirinya dan berkata jika ia belum dapat informasi tentang Agen Matthew. Lalu jenderal menyuruhnya untuk membuat konferensi pers kepada teman media mereka untuk mengabarkan tentang Scofield dan kawan-kawan. Kembali ke markas, terlihat Tuan Self datang dan memberikan pendapat agar Agen Matthew mau berbicara sesuatu. Ia lalu menunjukkan sebuah koper putih. Lalu Tuan Self menyuruh Scofield untuk menjelaskan blueprint yang berada di dalam gedung gate. Setelah ia menjelaskan seluruh rute yang harus mereka tempuh, Tuan Self menyuruh mereka untuk segera pergi ke gedung gate. Dan sementara ia akan bersama Agen Matthew dan memastikan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Lalu Scene menampilkan Scofield dan kawan-kawan sudah sampai di kantor milik T-Bag. Dengan segera ia menuntut mereka ke dalam lubang yang telah Scofield temukan. Lalu Scofield dan kawan-kawan masuki lubang tersebut dan T-Bag bertugas untuk mengawasi situasi sekitar. Baru saja ia keluar dari ruangan, tiba-tiba ia didatangi oleh Mr. White. Ia ditodong beberapa pertanyaan hingga ia menanyakan kabar tentang Andrew yang kita ketahui telah dibunuh oleh Susan. Lalu T-Bag beralasan jika mungkin saja Andrew tengah mabuk dan sedang terdampar di suatu tempat. Tetapi Mr. White tak mempercayainya dan lebih memilih untuk mencarinya sendiri. Kembali lagi ke markas di mana sepertinya Mahon sudah tak sabar untuk melepaskan hasrat dendamnya kepada Agen Matthew. Ia dengan tatapan tajam mendekati dirinya. Tetapi hal itu dapat dicegah oleh Tuan Self. Ia berkata jika ia sangat mengetahui situasi yang telah Mahon alami. Dan ia lalu menenangkan Mahon dengan berkata jika ia pun pernah kehilangan anaknya.
Akhirnya Mahon dapat tenang dan Tuan Self berjanji jika waktunya sudah tepat ia tidak akan menghalangi jalan Mahon. Scene berpindah lagi ke dalam gedung gate. T-Bag terlihat didatangi oleh detektif Connor Mara yang ingin bertanya mengenai Andrew. Masih di dalam tempat yang sama namun berbeda ruangan, Scofield dan kawan-kawan berhasil menemukan jalan yang langsung mempertemukan ia dengan sebuah saluran pipa air sebesar 30.000 galon. Ia berkata jika hanya ini jalan satu-satunya, dan dengan terpaksa mereka harus mencoba menggali. Kembali ke atas, T-Bag mulai diberikan beberapa pertanyaan tentang keterlibatannya dengan rekan kerja sekantornya, yaitu Andrew. Ia dikatakan jika mereka mendapatkan rekaman video yang memperlihatkan mobil Andrew keluar dari gedung gate, dan terlihat mobil tersebut dikendarai oleh wanita. Lalu T-Bag menjawab pertanyaan itu dengan mencoba meyakinkan detektif Connor jika mungkin menjawab ia mendengar dentuman sesuatu dan bertanya pada T-Bag. T-Bag menjawab jika itu adalah tukang yang sedang ia pekerjakan untuk mereparasi saluran pipa. Lalu sang detektif bertanya jika ia mendapatkan informasi yang berisi bahwa T-Bag dan Andrew terlihat kurang akur. Kembali ke bawah di mana usaha Scofield dan kawan-kawan untuk menggali tak membuahkan hasil dan sia-sia. Karena permukaan di bawah sana terbuat dari granit. Lalu Burrow berkata jika mereka tak akan bisa melewati saluran pipa tersebut meskipun membobolnya. Tetapi Scofield mengetahuinya dan ia berkata jika mungkin saja mereka bisa menembusnya. Lalu mereka mulai menjalankan rencananya. Kembali ke T-Bag, T-Bag menjawab pertanyaan detektif Connor dengan berkata jika ia merupakan orang baru di kantor ini. Tak mungkin jika ia harus langsung mencari masalah. Dan ia meyakinkan jika hampir tak ada celah untuk dia dan Andrew untuk bertengkar. Belum selesai ia berbicara, tiba-tiba Bellick dan Burrow keluar dari kantornya. Mereka lalu bersandiwara jika ia harus keluar untuk mengambil engsel rak. Lalu T-Bag pun mempersilahkannya pergi dan menyuruhnya dengan cepat kembali. Mr. White dan detektif Connor pun mempercayai mereka. Scene berganti ke markas di mana Tuan Self yang berhasil merekayasa omongan agen Matthew melalui laptop yang ia bawa dan berisi perkataan, mereka sudah mati, ini sudah berakhir. Lalu Mahon meminta untuk Tuan Self pergi jalan-jalan dengan membawa Sarah. Tuan Self pun mengerti apa maksud Mahon dan ia mengajak Sarah untuk keluar. Ladies and gentlemen, penyiksaan kepada agen Matthew sepertinya akan segera dimulai. Di luar, Tuan Self berhasil mengelabui Jenderal dengan meneleponnya dan menggunakan rekayasa suara milik agen Matthew. Lalu dengan cepat Jenderal mempercayainya dan akan memberikan upah yang sudah mereka sepakati. Ketika ia menutup teleponnya, datanglah Susan dengan menodongkan senjata pada semua orang yang berada di sana. Jenderal lalu meminta semua orang untuk keluar dan memberikan waktu berdua dengan Susan. Akhirnya mereka pun menuruti perkataan Jenderal dan pergi keluar. Beralih pada Burrow dan Bellick. Mereka terlihat sedang merusak sistem saluran air agar berhenti mengalir dengan membakar kontrol panelnya. Kembali ke bawah tanah, Scofield dan Sucre yang berhasil mengukur pipa yang akan mereka tembus. Ketika Scofield sedang merakit sesuatu, ia tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di kepalanya, yang membuat ia terjatuh. Lalu dengan cepat Sucre menolong dirinya dan berkata apa yang terjadi pada dirinya. Setelah Scofield merasakan mulai membaik, Sucre berkata jika ia mengetahui apa yang menimpa Scofield. Setelah ia mendengar perbincangan antara Sarah dan Burrow. Lalu Scofield berkata jika ia baik-baik saja dan meminta tugasnya untuk digantikan oleh Sucre. Scene berganti pada Jenderal dan Susan yang telah berdua, di mana Jenderal masih ditodong senjata oleh anak buahnya sendiri. Lalu ia mulai menceritakan awal mula ia menemukan Susan tersisih di Akademi Kepolisian Willy, yang membuat dirinya bisa merekrut Susan menjadi salah satu agen company. Perkataan Jenderal rupanya dapat membuat dendam Susan luluh dan akhirnya membuat ia merubah pikirannya. Pemirsa, scene kembali berpindah pada Mahon yang sedang menyiksa agen Matthew. Ini adegan yang seru nih, di mana ia menggunakan metode akupuntur yaitu menusukkan jarum pada saraf titik yang bisa menghasilkan rasa sakit yang terasa seperti terbakar, yaitu menusukkannya pada jari. Seketika detak jantung agen Matthew menurun dan ia sangat kesakitan. Sekali lagi Mimin tegaskan ia merasa sakit yang luar biasa. Puas gak nih para penonton? Lanjut, Mahon memainkan psikis agen Matthew. Jika dampak dari tusukan jarum ini akan menurunkan aktivitas otak dan memperlambat detak jantung. Lalu, jika detak jantung miliknya sudah terlihat berada di angka 50, baterai akan mulai menyetrum dan membangunkannya.
Lalu di situ ia baru akan memohon dan membuat panggilan telepon. Dan benar saja, saking sakitnya agen Matthew berteriak sangat keras. Kembali ke ruangan bawah tanah di mana Sucre berhasil menembus saluran pipa air. Sementara Scofield masih merasakan efek dari sakit kepala yang ia rasakan. Lalu Scofield menyuruh Sucre untuk mengukur lubang yang sama dengan apa yang telah ia lubangi. Dan Scofield menjelaskan untuk mengukurnya menggunakan sabuk yang ia pakai. Kita kembali dalam sesi penyiksaan di mana agen Matthew sudah tersadarkan akibat baterai yang menghubungkannya langsung dengan jantung. Kita lupakan terlebih dahulu sesi penyiksaan tersebut dengan berfokus pada usaha Sucre dan Scofield yang berusaha melubangi kembali sisi dalam saluran pipa air. Tetapi Scofield masih merasa pusing dan ia tak bisa meneruskan membantu Sucre. Baik, mari kita kembali kepada sesi penyiksaan, di mana agen Matthew sudah mau untuk membuat panggilan telepon. Mahon pun dengan cepat menelpon mantan istrinya dan agen Matthew diminta untuk menjawab telepon tersebut dengan menyebut nama istrinya Mahon, yaitu, "Pam, aku minta maaf." Mendengar suara itu, istri Mahon kembali teringat akan putranya yang telah tiada. Lalu Mahon mencoba menenangkan lewat telepon dengan berkata jika ia sangat mencintai dirinya dan ini semua sudah usai. Kembali ke ruangan bawah tanah di mana Bellic dan Burrow sudah kembali ke bawah. Ia lalu membantu pekerjaan yang sedang Sucre dan Scofield kerjakan. Setelah Mahon lega karena telah melepaskan hasrat emosinya, ia pun membawa agen Matthew yang terikat pemberat beton ke tepi pelabuhan, lalu menyuruhnya untuk pergi ke ujung. Agen Matthew berkata jika ia dan Mahon memiliki kesamaan, tetapi sebelum ia melanjutkan perkataannya, Mahon mendorong dirinya jatuh ke dalam laut. Dan agen Matthew mati. Mantap. Scene berpindah pada kantor Gate, di mana T-Bag yang mencoba mengelabui Mr. White dengan membuat rekapan palsu tentang penjualan Andrew yang terlihat janggal. Ia berkata jika rekapan hasil tersebut bisa menjelaskan kenapa Andrew bisa menghilang dan membuat polisi mundur. Karena jika mereka tahu, maka Mr. White bisa ikut terseret. Lalu ia pun mempercayai T-Bag dan menghampiri detektif yang bertugas. Kita kembali ke ruangan bawah tanah di mana Scofield dan kawan-kawan yang sedang bekerja mengalami masalah, yaitu balok yang menopang pipa air tersebut patah dan mau tidak mau mereka harus menahannya secara manual dengan kekuatan sendiri dan sementara air akan kembali mengalir. Akhirnya Burrow memutuskan untuk tak melanjutkan pekerjaannya tersebut dan memilih melepaskan Sheila karena tak punya pilihan lain. Tetapi hal itu tidak bagi Bellic, ia lebih memilih mengorbankan badannya sebagai penopang agar Burrow bisa melanjutkan memasukkan pipa air ke lubang yang telah mereka tembus. Di mana seperti dengan cepat ia melanjutkan pekerjaannya. Ketika Burrow merasa jika air akan kembali mengalir, Burrow berkata pada Bellic jika masih ada ruang untuk ia kembali ke atas. Tetapi Bellic menghiraukan perkataan Burrow dan justru malah menyuruh Burrow mendorong kembali. Scofield dan Sucre yang merasa ada yang janggal berteriak memanggil Burrow dan Bellic agar cepat kembali ke atas. Tapi air yang mengalir sangatlah deras sehingga perkataan Scofield tak dapat mereka dengar. Dan benar saja air mengalir dengan cepat dibarengi dengan pipa air yang telah berhasil mereka pasangkan pada lubang. Tetapi mereka harus rela kehilangan Bellic karena ia terjebak di dalam dan Bellic tewas dengan sangat terpuji. Nah, sedih juga ya kehilangan Bellic. Meskipun ya di episode season 1 dan season 2 itu tokoh yang sangat nyebelin. Tetapi kita harus merelakan kematiannya Bellic di season 4 ini dengan sangat terpuji. Lanjut, scene berganti pada kantor milik Jenderal. Terlihat Lisa kembali ke dalam kantor dan memberikan informasi jika ia mendapatkan pengawalan tentang pemindahan data Sheila lebih cepat dari apa yang mereka perkirakan. Dan pemindahan akan selesai besok jika Jenderal mau. Dan sepertinya mereka tak perlu mendapatkan pengawalan, karena ia berpikir jika agen Matthew sudah berhasil membunuh Scofield dan Burrow. Susan yang belum mengetahui akan hal itu lalu bertanya, Scofield dan Burrow telah mati? Hal itu dijawab oleh Jenderal jika mereka sudah mati. Dan ia lalu menyuruh mengeluarkan Sheila dari Los Angeles di penghujung hari besok. Kembali ke ruang bawah tanah, Sucre masih berharap jika Bellic masih hidup dengan bertanya tentang kemanakah arus air tersebut. Tetapi Scofield berkata jika tak mungkin Bellic masih hidup, ia sudah mati. Bersambung.
Gimana nih, makin seru nggak episode kali ini? Mimin jamin episode selanjutnya akan lebih seru lagi. Like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sekian dulu episode kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.